Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa qila wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di antara kewajiban-kewajiban kita yang lain, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, walhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah atas izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki pembahasan Al-Kabair Al-Khamisah Asyarah. Kita sudah memasuki pembahasan dosa besar yang ke-15. Ya, setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan Al-Kabair Ar-Rabi'ah Asyarah, ya, pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki pembahasan dosa besar yang ke-15, ya, yang beliau berikan tema al-kibru, ya, kemudian wal fahru atau al-faharu, kemudian al-khuyala wal ujbu wati, ya, yang artinya, ya, al-kibru itu adalah kesombongan. Nanti kita lihat satu persatu definisinya, ya, secara lugah, ya. Kemudian al-fahru itu bangga, ya. Kemudian al-khuyala itu congkak, ya. Kemudian wal ujub, ya. Kemudian wati, ya, ya, sama bangga, sombong gitu, dan jadi definisi ini semua al-kibru, al-fakhru, al-khuyala, wal ujbu, wati itu mirip-mirip, ya. Jadi istilahnya 11-12. Ya, intinya di sana ada perbedaan-perbedaan, dan nanti akan kita akan kita lihat apa perbedaan misalnya antara al-kibru dan al-ujbu, apa perbedaan antara sombong dan ujub gitu. Nanti akan kita lihat perbedaannya.
Nah, yang jelas di sini macam-macam ini ya, al-kibru, sombong, kemudian al-fakhru, bangga, al-khuyala, congkak gitu kan, wal ujubu, ujub ya, kagum terhadap diri sendiri, kemudian ati ya, dimasukkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ke dalam dosa besar. Ya, seperti misalnya ujub ya. Ujub juga dikategorikan ke dalam dosa besar ini oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'at. Taib. Sebelum kajian ini kita mulai, ya, saya mau tanya sama antum, ya semua. Kira-kira dosa apa yang pertama kali terjadi di langit, ya? Atau dosa apa yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali dimaksiati? Masya Allah, sombong ya. Kalau di muka bumi? Masya Allah. Anak nggak bawa hadiah, kalau anak bawa hadiah anak kasih antum. Barakallahu fikum, sponsornya lagi nggak ada ini. Ya, taib. Kalau pembunuhan, siapa yang pertama kali memulai pembunuhan? Qabil atau Habil? Iya, kalau bisa jangan kasih nama deh, antum anaknya jadi Qabil gitu. Mentang-mentang ada dalam Al-Quran, Qabil, ya, mending Habil gitu ya. Ya, walaupun kembar, Qabil, Habil gitu, ya, anaknya Nabi Adam, ya, tapi yang satu pembunuh, ya. Taib, ya, jadi dosa pertama kali yang ya Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala, dan ada dalam kitab ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama kali dimaksiati. Dosa pertama nanti akan kita bahas. Dosa pertama yang terjadi di langit itu adalah apa? Sombong. Ya, jadi iyadzan billah. Jangan sampai ya, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ya dosa besar ini ada pada kita. Dan kita semua, baik yang miskin maupun yang kaya, rakyat biasa atau pejabat, yang mohon maaf yang bodoh atau yang berilmu, semua berpotensi terkena kiber ini, kesombongan ini. Jadi hati-hati. Saya mewasiatkan, mengingatkan kepada diri saya pribadi terutama yang bicara di sini, karena bicara itu lebih gampang daripada mendengarkan, ya, agar supaya waspada dari sifat sombong ini dan akhwatnya dan teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya, nah taib. Jadi ini yang ya dosa dosa pertama kali terjadi di langit sana, Allah pertama kali dimaksiati itu adalah kesombongan. Ya, kemudian kalau yang di bumi adalah pembunuhan. Ya, mungkin sudah pernah kita jelaskan ya, sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya tentang bagaimana ya Qabil mengancam adiknya gitu. Ya, la aqtulannak, saya pasti akan membunuhmu. Ya, kemudian Habil berkata innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan, ya, amal perbuatan daripada orang-orang yang bertakwa, ya, dan akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut, ya. Adapun di langit jelas, ya, yang dilakukan oleh iblis, ya. Jadi subhanallah, ini dosa dilakukan pertama kali oleh iblis gitu kan, seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti iblis alaihi laknatullah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 34, ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ya. Tatkala kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami berfirman memerintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salatu wassalam. Fasajadu, spontan itu. Ya, ini para malaikat, ya. Para malaikat begitu diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, fasajadu. Lalu kemudian mereka pun serentak sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam sebagai sujud sebagai bentuk apa? Penghormatan. Jadi bukan penyembahan. Jadi jangan antum jadikan dalil untuk sujud kepada orang gitu, ya. Dan jangan pula antum langsung memvonis orang, begitu melihat orang sujud kepada orang langsung divonis sebagai orang musyrik, belum tentu. Ya, karena nanti ulama membagi-bagi lagi ya tentang permasalahan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak langsung juga disapu rata sebagai orang yang melakukan kesyirikan, ya. Akan tetapi boleh jadi dia masuk ke dalam dosa besar, akan tetapi ya haram, hukumnya haram. Sujud kepada kepada manusia, ya, kepada makhluk, akan tetapi tidak bisa juga divonis sebagai apa? Langsung divonis sebagai orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Jadi tergantung nanti niatnya ketika dia sujud kepada makhluk tersebut, ya. Taib, fasajadu, lalu kemudian para malaikat itu sujud, ya, illa iblis, kecuali iblis, ya. Aba, iblis itu enggan, enggak mau sujud, ya. Wastakbara,
dan dia sombong, berlaku sombong. Jadi dia enggan, dia berlaku sombong. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Wa kana minal kafirin. Sejak saat itulah iblis alaihi la'natullah divonis sebagai orang kafir. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena kesombongannya. Jadi hati-hati. Jadi kesombongan ini ya bisa mengantarkan kepada apa? Iya, bisa mengantarkan kepada kekafiran. Jadi hati-hati, bisa membuat seorang hamba terjatuh kepada kekufuran. Jadi hati-hati. Jadi dosa inilah yang membuat iblis alaihi laknatullah menjadi kafir. Ya, Kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Jadi dia itu dulunya dari golongan jin, lalu kemudian dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, iblis ya itu bareng-bareng dulunya sebelum Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, bareng-bareng sama malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, kalau iblis saja terjatuh kepada kesombongan, ya kita juga lebih lebih besar potensinya untuk terjatuh kepada kesombongan. Apalagi plus ditambah iblis menggoda kita untuk menjadi ya pengikutnya, menjadi orang sombong seperti dia, makhluk yang sombong seperti iblis alaihi laknatullah. Ya. Taib. Kemudian ya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12 ya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12 ya, qala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apa alasannya gitu loh. Ya, kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Ya iblis, apa sih yang kalau bahasa bebasnya apa sih yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Allah bertanya, alasannya apa? Ya, apa yang membuat iblis ya tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam padahal sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa yang iblis katakan? Ana khairum minhu. Maka nanti akan kita pelajari di sini akan apa perbedaan antara sombong, takabur dengan ujub, ya. Nanti akan kita pelajari insyaallah di akhir-akhir nanti bahwa di antara perbedaannya itu rukunnya. Ya, kalau sombong rukunnya 3, kalau ujub rukunnya 2, kan seperti itu. Jadi ujub tambah rukun 1 jadilah sombong, kan seperti itu. Ya, di sini nanti kita jadikan juga sebagai dalil. Ya, qala iblis berkata, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Hati-hati. Kalau sudah ada dalam hati kita, walaupun kita tidak ucapkan, saya itu lebih baik dari dia. Hati-hati. Ini kesombongan. Ya, dan ini yang menggelincirkan iblis. Ya, iblis mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Saya pejabat, dia rakyat. Ya, saya orang berilmu, dia orang bodoh. Ya, saya orang kaya, dia orang miskin. Ya, saya anaknya banyak, dia nggak punya anak. Ya kan? Saya ganteng, dia jelek. Ya, muka saya mulus, dia jerawatan. Saya lebih baik dari dia. Hati-hati. Kalau sudah ada ya ungkapan seperti itu dalam hati kita, terbetik dalam hati kita, hati-hati. Ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah merupakan kesombongan. Ya. Nah, iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ya Allah menciptakan Adam dari mana? Dari tanah. Ya, lebih bagus mana api daripada tanah? Zatnya lebih tinggi mana? Ya, zatnya lebih tinggi mana? Ya, lebih tinggi api kan, emang logikanya seperti itu. Akan tetapi, ya betul api lebih bagus daripada tanah kan seperti itu. Akan tetapi kesombongannya dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam. Ya, itu alasannya. Ya, jadi khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, al-kibr. Apa itu al-kibr? Ya. Apa itu al-kibr? Ada yang bisa mendefinisikan enggak? Lebih bagus lagi kalau definisinya hakikat kesombongan itu ya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Ada yang bisa mendefinisikan nggak apa itu kiber, apa itu kesombongan? Ya, apa itu hakikat daripada kesombongan? Orang yang rumahnya bagus, orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya mewah, ya, tanahnya banyak apa? Taib, masya Allah, barakallahu fiik. Itu hakikat kesombongan. Ya, sebagaimana dalam hadis
ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini definisi kesombongan, ini hakikat kesombongan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya. Kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah, ada yang tahu enggak apa artinya dzarrah? Ya. Ya. Bisa diartikan seperti itu, tapi yang lebih tepat seperti misalnya perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bahwa zarra itu, antum biasa lihat nggak semut yang kecil itu? Ada semut tuh yang enteng banget, gatel itu. Bukan semut yang gede, bukan. Semut yang paling kecil. Ya, apabila semut itu, ya semua semut kayaknya kalau ditaruh di timbangan nggak ada maknanya ya, nggak ada timbangannya. Ya, atau misalnya ditaruh di pundak kita nggak sampai begini-begini karena ada semut kan. Subhanallah, perhatikan ya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa yang disebut dzarrah itu ketika misalnya kita pukulkan tangan kita ke pasir, kita angkat kan ada pasir lengket tuh. Nah biji-biji pasir yang kita ambil satu itu disebut sebagai dzarrah. Ada nggak timbangannya natanya antum? Nggak ada timbangannya. Ya, atau misalnya kita buka jendela pada siang-siang tuh pagi misalnya kan suka ada kayak terbang-terbang terlihat tersinari gitu kan seperti itu. Itu nggak ada, lebih halus lagi tuh dari pasir gitu dan lebih halus lagi dari semut. Ya. Itu kayak terbang-terbang kayak bulu-bulu kecil, ya itu zarrah. Ya orang-orang sekarang diartikan sebagai kayak atom gitu ya, tapi kayaknya kurang tepat itu ya. Saya pernah dengar ini dari guru kita Ustadz Firanda hafizahullah taala. Beliau mengatakan kurang tepat kalau diterjemahkan atom. Ya seperti yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa seperti semut, ya semut kecil, semut hitam yang kecil itu, kemudian ketika tangan kita dipukulkan ke pasir, ada yang nempel di sini, kemudian kita ambil satu, itu namanya zarrah. Ya, atau misalnya jendela kita buka, pintu kita buka, kena sinar, ada kayak bulu-bulu gitu, debu-debu, itulah zarrah. Nah perhatikan, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, ya sebesar zarrah dari kesombongan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, wa nasallallahu taala assalamu alafiyah. Ada nggak kira-kira dari kita yang lolos dari ini? Ya, subhanallah ya. Kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Ya. Nah, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya. Itulah sahabat. Was-wasnya itu luar biasa. Turun ayat was-was. Ya. Apa ada hadis was-was? Ya. Seperti misalnya nih. Ketika turun ayat ya walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat, ya ini sahabat masya Allah. Kalau kayak kita kan cengar-cengir aja dibacain ayat, hadis cengar-cengir aja. Ya ada yang sambil musik haram dibacain dalilnya cengar-cengir aja, dia membantah di situ gitu. Ya sahabat masya Allah luar biasa sahabat itu. Ya ketika turun misalnya ayat walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman, lalu kemudian dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ya ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu, ketika ayat ini turun, syakka sahabat itu merasa berat. Kata para sahabat saling nanya, misalnya si fulan nanya ke si fulan, ayyuna la yadzlim nafsahu. Siapa ente enggak pernah zalimi diri antum gitu. Antum enggak pernah zalimi diri antum. Aduh enggak jamin deh. Antum juga enggak pernah zalimi diri antum gitu. Kan seperti itu. Melihat sesuatu yang haram, zalim. Kan gitu. Melangkah sesuatu yang dilarang oleh Allah, zalim. Ya kita ghibah, zalim. Ya siapa dari kita yang nggak pernah zalim? Kita ini bukan malaikat. Ya kita ini manusia biasa. Sahabat juga manusia kan gitu. Ya bukan ustadznya manusia, sahabat juga manusia kan gitu. Ya ayyuna la yadzlim nafsahu. Siapa di antara kita yang nggak pernah menzalimi dirinya? Ya begitu para sahabat. Lalu kemudian mereka datang dengan membawa rasa galaunya, risaunya, ketakutannya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyuna la yadzlim nafsahu. Siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya Rasulullah tersenyum. Ya kata Rasulullah SAW, laisal ladzi kama ta'nun. Bukan seperti yang kalian sangkakan. Alam tasma'u qaula abdis shalih. Tidakkah kalian pernah mendengarkan perkataannya hamba yang soleh dalam Al-Quran surah Luqman?
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah apa? Kesyirikan. Barulah mereka tenang. Ya, kalau orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, siapa di antara kita yang nggak pernah mencampurkan keimanannya dengan kezaliman? Kalau seperti yang mereka itu yang mereka pahami gitu kan? Itu sahabat seperti itu sahabat. Ya. Seperti juga misalnya di akhir-akhir surah Al-Baqarah, ya. Di akhir-akhir surah Al-Baqarah, tapi ini bukan pembahasan kita, intinya para sahabat seperti itu. Turun ayat ya yang apalagi kayak gini nih, ya, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Langsung tanya spontan, ya, qala rajulun, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ada seorang laki-laki ya Rasulullah yang suka pakaiannya itu indah. Itu kan seperti itu. Wa na'luhu hasanatun, dan dia suka sendalnya itu sendal yang indah, sendal yang mahal, gitu kan seperti itu. Jadi spontan. Ya wallahu alam, apa mungkin dia mikir dirinya kayak gitu, atau dia lihat temennya atau lihat saudaranya. Intinya dia mengatakan, ada seorang laki-laki ya Rasulullah, dia suka ya bajunya itu indah, bagus, mahal. Kemudian juga sendalnya seperti itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu apa? Maha indah. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah, Allah itu maha bagus. Yuhibbul jamal. Yang indah itu, yang maha indah itu pasti mencintai apa? Mencintai keindahan. Ya. Jadi yang maha indah itu pasti mencintai keindahan. Masya Allah, luar biasa jawabannya Rasulullah SAW. Ya, luar biasa jawabannya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan innallaha jamil. Ya, enggak kayak kita kalau ditanya ente ada aja nanya macem-macem gitu kan. Ini Rasulullah jawab, perhatikan jawabannya Rasulullah, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah. Ya, wa yuhibbul jamal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Keindahan. Antum jangan baca wa yuhibbul jamal. Ya. Ya, belajar bahasa Arab ya. Kalau antum baca wa yuhibbul jamal artinya apa? Allah mencintai onta, ya. Jadi harus panjang di sini wa yuhibbul jamal, ya. Sama di sini ana mau tanya sama antum. Di sini ya, biar antum belajar bahasa Arab deh. Ya, di sini Rasulullah bersabda, ya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Seorang laki-laki mencintai, menyukai pakaiannya itu hasanan. Kemudian selanjutnya antum perhatikan wa na'luhu hasanatan. Kenapa bukan wa na'luhu hasanan? Ada yang tahu enggak? Hah? Kayak yang tadi kan thawbuhu hasanan. Ya, enggak pakai tamar buta. Loh ini kok wa na'luhu hasanatan. Kenapa bukan hasanan juga? Padahal sama bentuknya. Ada yang tahu enggak? Yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Nah, ketahuan nih di sini enggak ada yang belajar bahasa Arab. Ya, nggak ada yang belajar bahasa Arab, ya. Taib, bahasa Arabnya masih lanjut kan, Bang Ustaz Wahyu Iswahyudin? Ayo lanjutin dong, ya, lanjutin, ya. Kenapa di sini hasanatan? Karena na'lun itu muannats, ya. Jadi kalau saubun itu mudzakkar, jadi hasan as-saubu hasanun, ya, an-na'lu hasanatun, ya seperti itu, ya. Jadi karena di sini muannats. Ya biar kita sama-sama belajar bahasa Arab ya. Jadi biar antum juga belajar bahasa Arab. Taib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat kesombongan itu ya adalah batarul haq. Ya, batarul haq. Apa artinya batarul haq? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ya, itu yang pertama. Ya, wa ghamtun nas. Ya, dan apa? Merendahkan manusia. Ini kesombongan. Hati-hati. Jadi kalau ini sudah ada dalam hati kita, penyakit hati ini penyakit hati, ya, kesombongan. Kalau ini sudah ada dalam hati kita, menolak kebenaran, dikasih tahu akhi, ittaqillah gitu. Jangan begini, ente kencing aja belum lempeng, nasihatin aneh. Gitu kan gitu. Ada kan begitu banyak. Ya. Ente baru idat nasihatin orang yang sudah syariah gitu, ya. Ente sekolahnya nggak jelas di mana, keluaran mana, nasihatin anak lulusan lulusan ini gitu misalnya. Ya, subhanallah. Ya, kata Rasulullah SAW, batarul haq, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Bahkan dari pelaku maksiat, kalau menasihati kita dan itu kebenaran nih, ya, kita jangan lihat kepada yang menasihati, akan tetapi dengarkan apa yang dikasih tahu ke kita. Misal contoh, ya.
Ada orang lagi mabok nih, kumpul-kumpul misalnya. Kita lewat, kita nggak salam sama dia. Kita nggak tahu nih orang mabok enggak. Pokoknya kita tahu nih orang nggak benar. Nggak mau ogah. Kata orang mabok ini tiba-tiba, antum jenggot panjang nggak salam sama ana gitu, nggak ngucapin salam gitu. Antum jangan mencak-mencak, mabok juga lu nasehatin gua gitu. Jangan gitu, terima itu nasihat. Ya, nah kalau kita menolak nasihat, takutnya batarul haq, menolak kebenaran. Yang diucapkan itu kebenaran gitu. Ya, yang diucapkan itu adalah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, wagamtun nas, memandang remeh manusia. Itu tadi. Ya. Antum siapa berani nasihatin ana? Ana lebih pintar dari antum. Ana lebih berilmu dari antum. Ya, ana pemimpin, antum bawahan, gitu kan seperti itu. Ya, ana ana kedudukannya lebih mulia dari antum. Antum nggak pantas nasihatin ana. Ini namanya memandang remeh manusia. Pokoknya perhatikan yang dua ini, hati-hati. Ya, pertama jangan sampai kita menolak kebenaran. Yang kedua jangan sampai kita memandang remeh manusia. Ya, antum mau rumahnya bagus, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, gitu kan? Mau istrinya 4 silahkan saja. Yang penting jangan memandang remeh manusia dan jangan menolak kebenaran. Taib, ini al-kibar. Taib, kemudian al-fahru. Al-fahru, ya, atau bisa juga dibaca al-faharu. Ya, seperti misalnya kata nahrun bisa dibaca naharun. Ya, jadi bisa. Jadi al-fahru atau fahrun atau faharun atau al-fahru itu bisa dua-duanya. Ya, seperti kata nahrun dengan nahar itu bisa. Ya, apa artinya naharun? Nahrun, sungai. Nahar juga sungai. Yang mana yang dipakai dalam Al-Quran? Yang banyak dipakai nahrun apa naharun? Nahar ya. Contohnya dalam surah apa? Satu aja, banyak tapi satu aja. Innallaha di akhir surah Al-Baqarah kalau tidak salah ya. Innallaha mubtaliikum bi nahar. Allah akan mempertemukan kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum dari sungai tersebut maka bukan dari aku, gitu kan seperti itu. Ya. Intinya banyak dipakai dalam Al-Quran itu nahar. Nah ini boleh dipakai, boleh al-fahru, boleh al-fahar. Nah al-fahru ini bangga. Ya kalau orang bangga, apa sih bedanya bangga dengan sombong? Beda ya? Ya pokoknya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Taib, apa itu al-fahru? Ya kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ya simpelnya bangga gitu ya. Ya, bangga. Nah, dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mempergunakan kata al-fakhru ya dalam hadis-hadis ya. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang menggunakan kata fakhr adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya penghulunya anak cucu Adam. Artinya saya penghulunya manusia pada hari kemudian ya. Wala fakhra. Saya enggak bangga loh gitu ya. Enggak sombong gitu maksudnya, bukan menyombongkan diri. Ini namanya at-tahaddus bin niyah. Ya, at-tahaddus bin niyah. Kayak kita juga kadang-kadang antum kok dikit-dikit posting at-tahaddus bin niyah gitu kan. Alasannya gitu padahal dia selfie gitu. Ya. Beda-beda tipis itu ya seperti itu, ya. Ini Rasulullah, kalau antum siapa yang jamin gitu, ya. Jadi nggak semua itu harus apalagi di media sosial. Mungkin ada perkara-perkara tertentu yang bisa kita at-tahaddus bin niyah di media sosial. Tapi nggak semua gitu. Setiap sesuatu posting. Jadi nggak semua. Jadi hati-hati. Ya ini nasihat buat diri saya dan buat antum semua. Kata Rasulullah SAW, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya itu adalah penghulunya manusia, penghulunya anak cucu Adam pada hari kemudian. Wala fakhr. Ya di sini Rasulullah mempergunakan kata fakhrun. Ya, saya nggak bangga, saya nggak sombong. Jadi bukan Rasulullah menceritakan ini bukan dalam rangka kesombongan gitu kan seperti itu. Ya, Rasulullah kalau mengucapkan sesuatu itu sudah jelas kan? Ya wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu kalau mengucapkan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah kalau berkata itu atas tuntunan wahyu. Jadi bukan karena hawa nafsu pribadi Rasulullah. Jadi kalau antum yang mengatakan tahaddus bin niyah ya antum yang tahu dengan Allah niat antum ya. Tapi kalau Rasulullah mengatakan begini ya sudah ya.
kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra. Di tanganku nanti itu ada bendera alhamd, ya, wala fakhra. Ini juga saya enggak bangga kata Rasulullah sallallahu, bukan kebanggaan gitu ya. Bukan saya enggak bangga, saya enggak menyombongkan diri gitu, ya. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Kata Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dan tidak ada seorang Nabi pun, tidak pula Adam alaihi salatu wassalam dan yang lainnya ketika itu kecuali semua berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi Masya Allah, beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sementara kita tidak minta. Ya, apakah antum dilahirkan antum minta sama Allah, ya Allah jadikan, keluarkan saya di dunia ini, ciptakan saya di dunia ini, ya, dibawa kerasulan kenabian Nabi Muhammad? Enggak. Ya, jadi kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur. Jangan sampai nanti kita termasuk, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita termasuk orang-orang yang bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari telaganya. Ya, oleh karena itu kita jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, mulai dari bid'ah yang terkecil, apalagi bid'ah yang terbesar. Jauhi. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u. Ya, ikuti aja yang ada aja capek kita ngikutin kok. Ya, dalam sehari semalam sunnah-sunnah yang ada pun belum tentu sanggup kita melakukan semua itu. Ngapain cari-cari yang lain lagi? Kata beliau, ittabi'u, ikutilah tuntunan, ikutilah sunnah, wala tabtadi'u, enggak usah bikin-bikin yang baru, enggak usah berbuat bidah, ya. Karena kita sudah dicukupkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhr. Ya, kata Rasulullah, dan saya orang yang pertama kali dibangkitkan, ya, dari bumi ini, dan saya tidak membanggakan diri, saya tidak menyombongkan diri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk ya. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan setelah azan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naam, silakan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati.
Baik, kita lanjutkan. Adapun tentang fakhar ini, ya, bangga, angkuh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang seperti itu ya. Jadi kalau ketemu orang gitu, nggak mau nyapa gitu, ya, nggak mau nyapa duluan gitu. Dia yang harusnya disapa duluan. Ada orang kadang-kadang kalau bukan kita yang nyapa duluan tersinggung, ya. Ini orang punya mata nggak sih, nggak nyapa-nyapa gitu ya. Dia nggak mau nyapa orang, ya, nggak mau nyapa orang duluan. Dia yang harus disapa duluan gitu. Ya, ada orang yang ketika bicara dia nggak lihat orang gitu, ya. Apalagi kalau misalnya darah biru gitu ya, ya di bawah duduk, oh ya, oh gimana sambil apa gitu seperti itu gitu ya. Jadi ada orang yang seperti itu. Jadi dia ketika dia bicara sama orang dia palingkan mukanya, dia nggak perhatikan orang ini karena kesombongan gitu kan seperti itu, ya. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, karena sombong ya, bukan karena ada juga orang kan mungkin karena ada kesibukan dia juga harus bagi konsentrasinya ya. Dia nggak lihat kita karena dia juga konsentrasi gitu. Tapi bukan karena sombong. Ini kata Allah Subhanahu wa taala karena sombong gitu ya. Wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, karena angku ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angku. Innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, tidak mencintai ya kulla mukhtalin fakhur. Ya, di sini ada kata fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, mafhumul mukhalafah ya, kebalikan dari ayat ini. Ya, kita memahami kebalikan dari ayat ini berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang tidak sombong dan tidak bangga. Ya kan seperti itu. Jadi itu aja. Ya, kalau kita mau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka berlaku sombong dan banggalah. Ya, akan tetapi kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka janganlah sombong, ya, atau tawadhu lah gitu kan seperti itu. Ya, kemudian jangan berbangga diri, maka kita pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua al-fakhru. Kemudian yang ketiga, ya al-khuyala. Ya, al-khuyala. Apa itu al-khuyala? Ya al-khuyala ya sombong juga ya, tapi mungkin kalau biasa kita terjemahkan congkak gitu ya. Apa sih bedanya congkak dengan sombong gitu? Ya kurang lebih ya. Ya kan, tetapi mungkin secara detailnya ada makna-makna yang lebih di atas, lebih di bawah tingkatannya seperti itu ya. Khuyala ini kayak congkak gitu ya, seperti itu, sombong juga tapi biasa diterjemahkan dengan congkak ya. Taib, dalam kitab Sahih Bukhari ya, Imam Bukhari membuat satu bab khusus ya dalam kitab Al-Libas ya. Dalam kitab Al-Libas dengan mempergunakan khuyala. Ya, bab ini dinamai oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan bab manjarra izarahu min ghairi khuyala ya. Jadi ada satu kitab dalam Sahih Bukhari dibuat oleh beliau rahimahullahu taala, namanya kitab libas, masalah pakaian. Kemudian ada babnya. Babnya ini beliau namakan dengan bab manjarra izarahu min ghairi khuyala. Ya, jadi orang yang memanjangkan atau menyeret kainnya tanpa sifat sombong. Ada dalam kitab Sahih Bukhari itu ada ya. Jadi kitabnya namanya Al-Libas, kemudian babnya itu ya. Jadi orang yang menyeret atau memanjangkan pakaiannya bi ghairi khuyala, tanpa disertai dengan khuyala, kecongkakan, kesombongan. Ya. Taib, Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala." Ya. Barang siapa yang menyeret ya pakaiannya khuyala karena kecongkakan, ya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dia. Ya, tidak memandang dia pada hari kemudian. Hati-hati karena begini, kadang-kadang ada saudara-saudara kita ketika ditegur misalnya, ya, udah
jangan kainnya, celana atau apalah namanya, jangan diseret, jangan sampai di bawah mata kaki, ya. Makin dipanjangin sama dia. Besoknya ditambah lagi. Apa lo gitu kan gitu itu. Hati-hati, benar hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ya, manjarra thawbahu khuyala. Barang siapa yang menyeret pakaiannya, kainnya, ya khuyala, ya karena congkak, karena kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dia pada hari kemudian. Ya. Qala Abu Bakar, perhatikan. Abu Bakar, Masya Allah. Antum tahu kan Abu Bakar? Ya. Abu Bakar orang kedua terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah katakan Abu Bakar fil jannah. Ini yang pertama. Ya, Abu Bakar fil jannah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang mengatakan ini perkataannya Umar, ya. Lauzina imanu Abi Bakar bi imani hadhil ummah la rajah bihim. Ya, andai, ya, imannya umat ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, la rajah bihim. Begini nih modelnya. Ya, mulai dari dari dulu, ya, mulai dari zaman Rasulullah, ya, sampai hari kiamat nanti dikumpulkan keimanan mereka ditimbang dengan imannya Abu Bakar, begini modelnya. Ya. Yang pertama kali kata Rasulullah, awwalu man yadkhulul jannah min ummati Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk surga dari umatku Abu Bakar. Jadi jangan mimpi antum masuk surga sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Coba perhatikan, ini Abu Bakar loh sedemikian rupa ya. Maksudnya ya Allah, beliau itu di saat jasadnya masih jalan di jalan utama di gang-gang kota Madinah, masih bertransaksi di pasar-pasar, masih sholat berjamaah dengan sahabat yang lainnya, ikut berperang, bersedekah dan lain sebagainya, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi tazkiyah langsung dari atas langit ketujuh. Ya, kalau kayak kita udah petantang petenteng, kita bener. Kita mah kalau udah begitu petantang petenteng, orang nggak ada jaminan aja kita petantang petenteng gitu. Ya. Nah, perhatikan Abu Bakar langsung, ya Allah, Masya Allah ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu langsung berkata, spontan beliau mengatakan, padahal kan kalau mau beliau diam-diam aja dalam hati, mungkin kalau kita, saya kan udah dijamin surga ini, udahlah pasti bukan saya yang dimasang gitu kan, ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, benar nggak? Ya, bahkan Rasulullah SAW suatu ketika melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang dari kejauhan, beliau mengatakan, ya, hadza khali Sa'ad, ya, falyuriyannani amruun khalahu. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, ini loh pamanku, mana paman kalian? Ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sama dengan Abu Bakar dijamin surga. Tapi ketika terjadi fitnah, apakah beliau ikut fitnah? Menceburkan diri ke dalam fitnah? Enggak. Padahal ya, andai ini beliau berijtihad, saya mau ikut di salah satu kelompok kaum muslimin, ya, tidak akan merubah status beliau sebagai ahli surga. Tapi beliau nggak mau. Ya, beda dengan kita kan. Kalau kita nyeburin diri ke dalam fitnah, benar. Kita tuh begitu. Ya, kita tuh kerjanya nyeburin diri ke dalam fitnah, bukannya lari, bukannya narik diri dari fitnah, nyeburin diri ke fitnah. Itu kita. Beda banget dengan sahabat. Ya, antum perhatikan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ya, inna ahada syiqqai izari yastarhi. Ya, dan ini nantinya yang dijadikan dalil, ya, bagi sebagian dari kita supaya dia bisa isbal. Ya. Subhanallah. Ya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, salah satu sisi pakaianku, ya, kainku yastarhi. Perhatikan, istarha yastarhi itu dalam bahasa Arab melorot. Ya, bukan sengaja dipanjangin loh ya. Ya. Melorot ya. Melorot itu artinya apa? Diangkat jatuh lagi, diangkat. Kalau sekarang ada ikat pinggang, ya. Dulu kita nggak tahu gitu, melorot kain kan, diangkat ya. Kalau beliau kan perutnya nggak kayak kita ya, banyak kemajuannya gitu kan. Kalau beliau ya rata, jadi jatuh-jatuh terus sarungnya kan gitu. Diangkat jatuh lagi, diangkat jatuh lagi. Udah ahli surga, kainnya melorot ya. Itu pun ketakutannya luar biasa. Subhanallah, jauh banget dari kita ya. Bainas sama'i wa qaril bi'ri, antara langit dan dasar sumur ya. Itu perbedaannya antara kita.
Perhatikan, beliau mengatakan, ya Rasulullah, salah satu sisi kainku itu suka melorot gitu loh. Ya, maka kata Rasulullah kata beliau, illa an ata'ahada dzalika minhu. Tapi saya berusaha ya Rasulullah. Ya, saya berusaha supaya jangan sampai isbal gitu, ya, bahasa bebasnya seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini rekomendasi dari Rasulullah SAW. Ya, antum sudah dapat rekomendasi dari Rasulullah? Bukan cuma di sini saja loh Abu Bakar dapat rekomendasi kan? Di banyak di banyak situasi, di banyak kondisi, di banyak tempat beliau sudah banyak mendapatkan rekomendasi. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lasta min man yasna'uhu khuyala. Wahai Abu Bakar, kamu tidak termasuk orang yang terjulur pakaiannya karena apa? Khuyala, karena congkak, karena sombong gitu loh. Ya, jadi kalau antum sudah levelnya kayak Abu Bakar, bolehlah gitu ya seperti itu. Kalau begitu jangan deh, ya, mending cari selamatnya saja. Ya. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah, beliau mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ya, apa yang kain yang berada, mohon maaf ya yang kainnya masih ini hadis. Saya harus adapun terima apa enggak ya itu lain urusan. Yang penting saya sudah sampaikan, ya. Apa kain yang terjulur di bawah mata kaki fa finnar, kata Rasulullah SAW, diancam neraka. Jadi bukan saya nunjuk orang ya, atau kita nunjuk orang neraka lu, enggak. Ini ancamannya dari Rasulullah SAW, ya, bahwa kain yang menjulur melebihi mata kaki fa finnar itu terancam dengan apa? Terancam dengan neraka. Ya, antum tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, ya, dalam kondisi payah gitu loh, ya, kondisinya pada saat itu beliau ditikam kan. Dan mohon maaf di bawah pusar dan di atas kemaluan beliau, ya, radhiyallahu taala anhu itu sampai terburai, mohon maaf, ususnya. Sampai ketika beliau diminumin susu, keluar lagi susunya kelihatan di situ. Ya, dalam kondisi payah seperti itu ada seorang pemuda datang membesuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam kondisi sekarat gitu. Ya, kemudian setelah pemuda itu keluar, kata Umar, panggil lagi orang itu. Ya, panggil lagi. Ini bukan orang sakit tipes loh ya. Bukan orang sakit tipes atau lagi pilek terus rebah-rebahan lele, enggak. Ini orang dalam kondisi sekarat. Ya. Panggil lagi orang itu. Maka ketika dipanggil lagi beliau mengatakan irfa thawbak atau irfa izarak. Angkat kainmu. Fa innaha athhar wa atqa. Karena sesungguhnya itu lebih suci dan lebih apa? Lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kayak kita enggak lah gitu kan, masa begini sih. Ini orang lagi kondisi mau meninggal dunia, memperhatikan yang seperti itu, ya. Beliau tidak mengatakan kamu udah nikah belum, atau nikahlah cepat kalau kamu masih jomblo, enggak gitu loh. Ini kalau kita ini dianggap permasalahan sepele, ya. Antum pernah dengarkan enggak hadis Rasulullah SAW pernah mengejar seorang pemuda, ya, dikejar oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai di tempat tersebut Rasulullah mengatakan, ya, angkat kain kamu. Ya, angkat kain kamu, ya, karena ittaqillah, angkat kain kamu, bertakwalah kepada Allah, angkat kain kamu. Maka si laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, ana rajulun ahnaf. Ya, saya itu adalah ahnaf. Ahnaf itu kakinya bengkok. Jadi kalau jalan itu beradu itu lututnya, ya, beradu lututnya. Ya kan? Ada di antara kita yang memanjangkan jubahnya karena alasan kaki kita nggak ada gitu kan? Saya nggak sombong kok, yang dilarang kan kalau sombong, hati-hati. Ya, nah kata Rasulullah SAW, semua ciptaan Allah itu baik. Angkat, dikasih uzur nggak sama Rasulullah? Ya, nggak dikasih uzur. Padahal ini sahabat loh. Ya, nggak dikasih uzur. Rasulullah nggak bilang, udahlah biarin, saya yakin kok dia nggak sombong. Enggak. Ya, nggak dikasih uzur sama Rasulullah SAW. Coba bayangkan, bagaimana lagi dengan kondisi kita sekarang ini? Padahal nggak susah kan, tinggal dipotong sedikit. Cari amannya aja deh kalau nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Pokoknya jangan sampai di bawah mata kaki, udah gitu aja. Cari amannya, itu pun kadang enggak. Itu apa namanya kalau begitu ya? Jangan sampai ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah ini khuyala ya, berkenaan dengan masalah khuyala. Akan ada nanti pembahasannya tersendiri. Taib, kemudian al-ujub. Ya, ujub, al-ujubu. Ya, apa itu ujub ya? Al-ujub atau kalau bahasa kita ujub. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Simpelnya biasanya ya ujub itu adalah kagum terhadap diri sendiri. Ya, merasa takjub terhadap amalan, terhadap kesuksesan, keberhasilan ya.
dan kita merasa punya andil terhadap pencapaian yang kita capai. Ya, itu namanya ujub. Ya, itu namanya ujub. Jadi kagum terhadap diri sendiri, ya. Kagum terhadap diri sendiri. Nah, saya mau tanya sama antum. Apa perbedaan ujub dengan kiber, ya, dengan kesombongan? Ya, ujub dengan sombong. Ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Ya, ada yang tahu perbedaannya? Nggak ada yang tahu perbedaannya. Nanti antum kalau ditanya orang apa bedanya ujub sama sombong? Ya, sombong juga dalam hati. Semua dalam hati. Ini semua penyakit hati gitu. Ya. Nah, nanti bahwa ya kalau ujub itu belum tentu sombong. Ya. Tapi kalau sombong pasti, ya. Karena kalau ujub rukunnya 2, sombong tambah 1 gitu. Kan gitu. Jadi levelnya ujub dulu baru naik ke sombong. Itu kan seperti itu, ya. Nah, pertama, ya, al-ujbu atau ujub, ya, adalah sarana yang akan mengantarkan kita kepada kesombongan. Ya. Jadi sarana ujub itu adalah sarana wasilah untuk mengantarkan kita kepada apa? Kepada kesombongan. Ya. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala beliau berkata tentang ujub. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal ujba yad'u ilal kibri." Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa ujub itu mengantarkan, mengajak, menyeret gitu kan, menggeret kepada apa? Kepada kesombongan. Ya. Jadi ujub adalah sarana, batu loncatan menuju kepada apa? Kepada kesombongan. Makanya kalau kita sudah ujub, hati-hati, karena satu langkah lagi kita bisa sombong. Ya, kita bisa sombong, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Hati-hati, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena kata beliau, li'annahu ahadu asbabihi. Karena sesungguhnya di antara sebab orang menjadi sombong itu adalah apa? Ujub. Ya, fayatawalladu minal ujubi al-kibr. Ya, karena ujub itu nanti akan sombong itu akan melahirkan apa? Ujub itu akan melahirkan kesombongan. Ya, seperti itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi sarana. Ya, jadi ujub itu adalah sarana untuk mengantarkan kita kepada kesombongan. Yang kedua, ya, rukun ujub itu ada 2. Ya, rukun ujub itu ada 2. Masya Allah, ujub aja ada rukunnya. Apa? Siapa yang tahu rukun ujub? Hah? Ada yang tahu nggak? Rukun ujub itu diri kita dan sarananya. Ya, misalnya, ya, kita keluar dari Madinah misalnya, komlot ya, mumtaz, ya, itu kan sarananya, ya. Kemudian dalam hati, ya, jadi diri kita dan sarananya, ya. Bisnis saya, masya Allah, ya, sukses, ya. Siapa dulu dong, gitu kan? Hati-hati, makanya kalau siapa dulu dong itu hati-hati, ya, benar nggak? Hati-hati kalau antum bilang siapa dulu dong, gitu kan? Seperti itu, ya. Kenapa bisnis saya sukses? Saya ahli strategi gitu loh. Saya strategi dagangnya luar biasa. Antum tahu nggak? Istri anak 4, rukun semua, ya kan? Itu karena apa? Anak pinter ngaturnya, memanagenya, hati-hati, ya. Itu ada rukunnya. Pertama diri kita, kemudian yang kedua apa? Sarananya gitu loh. Ya, jadi ada yang mengantarkannya seperti itu, ya. Nah, 2 ini tidak sampai merendahkan orang lain. Paham nggak? Ya, jadi satu lagi kurang, ya. Nah, taib. Itu tadi contohnya. Misalnya dia nilainya mumtaz gitu ya. Ya, dia merasa orang lain nggak kayak saya gitu loh, ya. Saya nilainya gitu, ya. Bisnis saya masya Allah jalan. Organisasi saya terhebat di Indonesia, ya. Bahkan kalau antum bilang ke malaikat mungkar dan nakir, nggak diazab, nggak ditanya antum kalau bilang organisasi kita gitu kan. tersinggung gitu loh, ya. Iya begitu, ya, ujub gitu loh. Dia belum ngerendahin orang tuh, enggak, cuma ngerasa aja. Pokoknya antum masuk tenang deh, ya. Malaikat mungkar dan nakir nggak bakal nanya-nanya, bilang aja saya muridnya dari organisasi ini gitu. Selamat antum. Ya, seperti itu. Ya, ini taib. Taib, ya.
Nah, kalau rukunnya nambah satu, ya, diri kita, kemudian sarananya, kemudian melibatkan orang lain, maka jadilah apa? Jadilah sombong. Ya, ana mumtaz. Karena ana orang cerdas. Emang ente IQ jongkok gitu. Nah, itu. Ya sudah merendahkan orang lain. Ya kan seperti itu. Ya, jadi sudah 3 terpenuhi. Ya, jadi diri kita, sarananya, kemudian orang lain, orang ketiga. Udah selesai, sombong namanya. Kalau hanya dalam hati gitu, sukses gitu karena jago saya gitu kan. Seperti Qarun. Qarun ujub juga. Ya, karena dia mengatakan apa? Ya, utitu min indi, saya sukses begini segala macamnya itu karena kecerdasan saya jago dagang, saya jago strategi dan lain sebagainya. Ya, intinya seperti itu. Jadi kagum terhadap diri sendiri, itu perbedaannya. Ya, taib. Nah, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti iblis, ya, iblis masuk ke dalam ujub apa sombong? Ya, masuk kepada kesombongan kan gitu. Ya, seperti tadi dalam surah Al-A'raf ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika saya memerintahkan engkau sujud kepada Adam? Ya, sebagai bentuk penghormatan. Apa kata iblis? Ya, ngapain saya sujud sama Adam? Ya, ngapain saya mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Kan dia merendahkan. Dia meremehkan Nabi Adam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Lihat para malaikat, selesai urusan, suruh sujud. Kan selesai urusannya. Dia enggak mau sujud karena kenapa? Dia merasa lebih baik. Lalu kemudian dia merendahkan Nabi Adam. Ya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Ya, jadi seperti itu. Ya, taib. Tentang masalah ujub ini, ya, Abu Wahab, ya, Al-Maruzi rahimahullah taala, beliau mengatakan, Sa'altu binal Mubarak, saya pernah bertanya kepada Ibnul Mubarak, mal kiber, apa itu kiber? Ya, apa itu kesombongan? Qala, beliau mengatakan, ya, antazdariyan nasa, bahwa engkau meremehkan manusia. Itu apa namanya? Definisi daripada kesombongan. Pokoknya meremehkan, merendahkan manusia. Ya. Fasa'altu anil ujbi, dan aku bertanya kepada beliau tentang ujub. Ya. Jadi ini perbedaannya. Sini perbedaannya. Fasa'altu anil ujub, aku bertanya kepada beliau tentang ujub. Qala, beliau rahimahullah taala berkata, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Ujub itu adalah bahwa engkau melihat sesuatu ada pada dirimu sementara engkau tidak melihat pada yang lainnya. Ya, kayak itu tadi. Ana di sini kayaknya paling pintar ini, yang lain bodoh semua. Ya, dia nggak, walaupun dia nggak ucapkan itu ujub, dia merasa bahwa dia paling pintar gitu kan, seperti itu. Ya, dia paling pintar. Jadi ini semua dia dapatkan karena kepintarannya, karena usahanya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menyandarkan kepada siapa yang memberikan nikmat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man haqqaqa, barang siapa yang merealisasikan iyyaka na'budu, ya, barang siapa yang merealisasikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah wahai Allah, hanya kepadamu kami beribadah, maka apa? Maka dia terbebas dari apa? Enggak, dia terbebas dari riya. Ya, benar enggak? Ya, hanya kepada Allah kita menyembah, berarti enggak ada unsur lain, enggak ada tendensi lain, ya, enggak ditujukan kepada makhluk kan gitu. Akan tetapi kata beliau, wa man haqqaqa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bahwa kami hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, maka dia terbebas dari apa? Ujub. Ya, benar enggak? Ya, karena dia merasa bahwa saya bisa begini ini karena Allah. Banyak kok orang yang lebih pintar dari saya, tapi kok saya yang ditakdirkan seperti ini gitu kan gitu. Ya, kembalikan ini semua dari Allah, bukan kita gitu loh. Ya, jadi kita bisa begini. Kita misalnya kalau ada orang sukses berdagang, bukan karena kepintaran antum, enggak. Banyak kok orang yang lebih pintar dari kita, tapi nyungsep gitu kan gitu. Ya, banyak orang yang masya Allah, antum lihat sarjana, ada yang sampai profesor, tapi nggak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak berhasil bisnisnya. Ada orang nggak tamat SD, subhanallah. Saya sering dengar cerita dan lihat sendiri, ada orang yang SD aja nggak tamat kaya raya, ya, duitnya tidak berseri. Ya, berarti bukan itu. Semua itu dari mana? Murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan itu hanya sebab saja. Ya. Jadi siapa yang merealisasikan man haqqaqa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
maka dia terbebas dari ujub. Karena apa? Semua dia sandarkan kepada Allah. Ketika misalnya dia ada mau terbetik nih misalnya, saya pintar, saya cerdas, ini semua dari Allah. Ya, kalau tiba-tiba Allah kasih saya geger otak, selesai udah. Mana kepintaran saya kan gitu? Ya, misalnya nih kita punya body bagus, ya kan ada juga gitu. Mentang-mentang bodinya bagus, pakainya harus yang saya sering lihat orang tuh kalau bodinya bagus, dia harus pakai yang bagaimana caranya supaya bodinya kelihatan gitu. Ya, ingat loh, ini semua dari Allah, bukan murni, bukan karena kita hebat apa segala macamnya. Gampang bagi Allah. Kita lagi jalan tiba-tiba naudzubillah ditabrak truk, selesai kita. Mana bodi kita, mana badan kita yang bagus. Itu gampang bagi Allah. Intinya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, nah makanya kalau mau mau terhindar dari ujub, ya, kembalikan semua kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kami butuh kepadamu ya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, tidak bisa jadi apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, itu tadi ujub belum tentu sombong, tapi kalau sombong itu sudah pasti ujub. Ya, karena untuk sampai ke level kesombongan harus ya harus mempunyai sempurna rukun ujubnya kemudian ditambah 1 ya, jadi itu otomatis. Jadi kalau misalnya ada orang ujub ya belum tentu sombong, tapi kalau orang sombong itu sudah pasti ujub ya. Taib. Qala Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya, berkata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam annal ujba madhmumun fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah bahwasanya ujub itu tercela dalam Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 25. Ya, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ini ditujukan kepada para sahabat. Ya, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu telah membantu kalian, telah menolong kalian di banyak pertempuran, di banyak peperangan. Ya, wa yauma Hunain. Adapun di hari Hunain, ketika terjadi perang Hunain, ya, iz a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian membuat kalian apa? Ujub, takjub, ya. Dulu aja kita sedikit menang, apalagi ini, ya. Libas semua habisin gitu kan gitu, ya. Hati-hati gitu kan, seperti ini sahabat loh. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma Hunain, dan pada peperangan Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian kagum, ya, membuat kalian ujub, membuat kalian takjub. Ya kan seperti itu. Falam tughni ankum syai'a. Kata Allah, padahal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jumlah yang banyak itu, ya, itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Ya. Wadaqat alaikumul ardu mimma rahubat. Lalu kemudian setelah itu merasa diri sudah banyak, lalu kemudian berhasil dikalahkan oleh musuh, bumi yang tadinya luas jadi sempit. Itu rasanya seperti itu ya, jadi sakit gitu. Ya gimana sih ya? Kita ngebayangin dulu waktu kita sedikit kita menang, loh ini kok banyak kita bisa kalah gitu. Ya, karena nggak nyadar bahwa tadinya mereka merasa bahwa ya kalau dulu saja sedikit kita menang, apalagi sekarang ya yang banyak gitu kan, seperti itu. Tsumma wallaitun mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ya, taib. Kemudian ikhwas sekalian, di antara hadis yang menyebutkan tentang ujub, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Salasu muhlikat." Ya, ada 3 perkara yang membinasakan. Ya, ada 3 perkara yang membinasakan kata Rasulullah SAW. Yang pertama, syuhun muta'. Ya, jadi pelit yang diikuti. Ya, dia pelit, nggak dilawan, itu pelitnya diikuti. Udah ya nggak usah lah gitu. Ya, jadi nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah. Intinya dia pelit dan dia ikuti pelitnya tersebut. Ya, taib. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, wa hawa muttabi'. Ya, kemudian hawa nafsu, ya, muttaba' yang diikuti. Ya, hawa nafsu yang dituruti. Ya, jadi hawa nafsunya mau apa diikuti, nggak ada usaha untuk melawannya. Ya, semua diikuti, mau begini maksiat ini dilakukan, nggak ada usaha untuk melawan hawa nafsu tersebut. Ini perkara yang membinasakan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ya, dan ujubnya seseorang kepada dirinya. Ya, jadi nggak boleh. Ya, kita mungkin nggak ada yang selamat dari kita kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi
ketika perasaan ini datang, ujub ini datang, kita lawan. Ya, kita lawan dan terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan keistiqamahan, supaya dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya itu tadi sombong dan ujub. Baik, kemudian di antara perkataan salaf ya tentang ujub adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan al-halaku fitnain. Ya, kebinasaan itu pada dua perkara. Yang pertama adalah ya al-qunutu. Ya, al-qunutu. Apa artinya al-qunutu? Ya, jangan mentah-mentah al-qunutu, kunut gitu, jangan. Itu makanya penting belajar bahasa Arab. Apa bedanya kunut? Ya, kunut ini yang kita bacakan dengan kunut subuh, apa bedanya? Ayo, sama-sama kan? Apa bedanya di situ? Al-qunut dengan kunut. Ya. Kalau al-qunutu berputus asa dari rahmat Allah, ya, berputus asa dari rahmat berputus harapan dari rahmat Allah. Kalau kunut ya pakai ta maftuha akhirnya. Kalau ini pakai to ya. Jadi qaf, nun ya, kemudian waw, kemudian to ya, al-qunutu. Ya, ini artinya apa? Berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kalau iyas, lain lagi. Iyas apa? Putus asa, ya. Jadi iyas kemarin kita bahas kalau tidak salah di khutbah Jumat, ya. Taib. Ini perkara yang membinasakan kata ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi yang pertama adalah al-qunutu, berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal ujbu, ya, dan juga ujub, ya. Mutarrif rahimahullahu taala berkata, ya, la'an abita naiman wa usbiha nadiman. Kata beliau, perhatikan ya. Anda ini, saya tertidur, ya. Saya semalaman saya tertidur. Kemudian pagi harinya, subuh harinya ketika saya terbangun saya menyesal. Ya, loh kok saya enggak sholat malam gitu loh. Ya, kok saya enggak sholat malam. Ahabbu ilayya, kata beliau, ini lebih saya cintai daripada min an abita qa'iman wa usbihu mu'jiban. Ya. Lebih saya cintai. Jadi misalnya nih saya tidur dari habis isya sampai subuh. Ya, sampai azan misalnya, baru dia bangun, nyesel, dalam kondisi nyesel, ya Allah kok semalam enggak sholat malam gitu. Ini lebih saya cintai daripada semalaman saya sholat malam tapi apa? Ujub. Ya. Kalau kayak gitu, ini jangan-jangan nanti ini jadi dalil ini. Oh, kita nggak nyesel, bangun aja. Alhamdulillah udah subuh lagi, nggak nyesel kita. Emang kita tertidur gitu, pules tidurnya gitu. Ya, nggak nyesel, jadi nggak bangun-bangun. Kalau salah bangun nyesel kan, bangun dulu. Subhanallah, kenapa semalam saya nggak sampai sholat malam? Dosa apa gitu? Ya, dosa apa yang menyebabkan saya nggak bisa sholat malam walaupun 1 rakaat kan gitu? Ya. Ini lebih dicintai sama beliau, kata Mutarrif rahimahullah ta'ala, daripada semalaman sholat tapi pagi harinya dia ujub. Oh, semalam dong, ya 10 juz habis ya, 10 juz bayangin gitu ya, semalaman gitu kan gitu ya. Ini lebih dicintai beliau, ya itu tadi ya, semalaman tertidur bangunnya menyesal, ini lebih cintai daripada semalaman sholat tapi ujub ya. Kalau kayak kita enggak nyesel, enggak ujub ya. Taib. Ya, wa qala al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk ke kitabnya ya. Biar kita banyak tahu hal. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala. Al-muallif rahimahullahu taala berkata, ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau berkata, ya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 27. Jadi Al-Mu'min ayat 27. Al-Mu'min disebut juga sebagai surah apa? Ghafir, na'am, barakallahu fikum. Ya, wa qala Musa, ya, dan Musa alaihi salatu wassalam berkata, inni ultu bi rabbi wa rabbikum, ya, sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Rob kalian. Ya, aku berlindung, kata Musa alaihi salatu wassalam, kepada Robku dan Rob kalian. Ya, min kulli mutakabbirin. Dari mana? Berlindung dari mana Nabi Musa? Ya, dari siapa dan dari apa? Beliau berlindung dari min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang sombong. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari kiamat, kepada hari perhitungan. Ya, jadi perhatikan di sini.
Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Pertama, berlindung dari sifat sombong, ya. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari orang yang sombong. Karena begini, orang yang sombong itu ya, dia bisa menghalalkan segala cara. Dia bisa melakukan segala cara, menzolimi orang, ya, mengambil hak orang, membunuh orang. Dia bisa melakukan apa saja, orang yang sombong itu. Kalau khamar, ummul khaba'ith, ya, khamar itu kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu, ummul khaba'ith, sumbernya segala macam keburukan. Kalau kesombongan ini juga merupakan sumber daripada rusaknya akhlak kita, ya. Orang menzolimi, kadang-kadang orang sombong itu pasti menzolimi orang, ya. Dia gitu, dia merasa dia punya di belakangnya dia orang besar, omnya dia misalnya mungkin berbintang-bintang gitu atau apalah gitu, akhirnya dia sombong gitu, ya. Nah, dia bisa melakukan apa saja, dia menghalalkan segala cara, ya. Nah, makanya dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus berlindung kepada kesombongan. Yang kedua, kita berlindung daripada orang-orang yang sombong, dari makarnya, dari keburukannya, tipu dayanya orang-orang yang sombong. Ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ayat 27 ini, ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kesombongan dan kecongkakan Firaun alaihi laknatullah. Ya, sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Firaun, ya. Sebelumnya Firaun alaihi laknatullah berkata, apa yang Firaun katakan? Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Biarkan saya, ya, dia berkata kepada pembesar-pembesarnya, ya, kayak lagi rapat biarin saya habisin itu Musa, kalau bahasa bebasnya, ya, kita beri aja itu si Musa gitu, ya, kita kita habisi itu Musa, ya, dan biarkan dia meminta bantuan, berdoa kepada Rabbnya. Ini kan kayak memandang remeh gitu, ya. Jadi dia nggak menganggap Allah Subhanahu wa taala, ya, dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita bunuh itu Nabi Musa, ya, Musa itu kita bunuh, biarkan dia meminta tolong, berdoa, ya, kepada siapa? Kepada Tuhannya. Dia katakan seperti itu, ya. Perhatikan, Fir'aun mengatakan dia berusaha mempengaruhi orang lain, ya, pejabat-pejabatnya, orang-orang rakyatnya, dia berusaha pengaruhi agar supaya mereka semua terlibat dalam pembunuhan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian dia mengatakan, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Saya tuh kok takut ya, kalau bahasa bebasnya ya. Saya kok takut gitu loh. Saya tuh khawatir loh. Jangan-jangan Musa ini mau mengganti ideologi kita gitu loh. Ya, jangan-jangan Nabi Musa ini mau ganti agama kalian. Ya, kalau kayak kita sekarang, enggak, mohon maaf ya, saya enggak samain dengan Firaun. Ya, tapi mungkin kalau ungkapan sekarang, wah ini ancaman ini Wahabi ini. Ya, ada kan orang-orang disebut Wahabi gitu kan, dan ada orang-orang yang menyebut sebagai Wahabi. Ya, ini bahaya ini Wahabi ini kalau dibiarkan gitu. Dia bisa merubah tradisi nenek moyang kita. Yang tadinya jadi begini, dia rubah jadi begini. Ini kan bukan Arab, ini Indonesia. Ya, ini bahaya kalau dibiarkan ini gitu. Ini dia berusaha pengaruhi orang melalui mulutnya, melalui media, melalui tulisan, melalui media sosial. Dia berusaha pengaruhi orang. Ya, ini bahaya nih kalau dibiarkan, dikasih tempat, dikasih panggung. Ya, orang-orang Wahabi ini bahaya. Dia bisa merubah adat istiadat kita. Itu juga banyak diucapkan oleh orang sekarang. Ya, seperti yang diucapkan oleh Fir'aun. Ya, hati-hati. Kemudian dia mengatakan, au ayyudhira fil ardil fasad. Subhanallah. Dia rajanya kerusakan, tapi dia menuduh orang berbuat rusak gitu loh. Dia menuduh Nabi Musa sebagai biang kerusakan, padahal dia adalah biangnya kerusakan. Ya, sama seperti ya banyak juga orang-orang sekarang. Saya nggak samakan, tapi ada kadang-kadang ungkapan, ya, itu si fulan, ya, itu bahaya itu. Dia mau merusak gitu, merusak NKRI, persatuan, kesatuan gitu. Dia datang membawa paham-paham baru. Jadi dibahasakan seperti itu. Padahal dia sendiri yang merusak gitu loh. Dia merusak agama, dia merusak syariat, dia berusaha memecah belah bangsa, tapi dia nuduh orang pemecah belah bangsa. Gitu kan gitu. Banyak orang seperti itu sekarang, banyak. Ya, bermunculan di mana-mana. Taib. Nah, ini yang diucapkan Fir'aun. Ya, diucapkan Firaun, saya kok takut gitu loh. Jadi jangan-jangan Musa ini mau mengganti agama kalian. Ya, jadi dia berusaha pengaruhi orang. Kemudian saya kok lihat gitu bahwa Musa ini mau berbuat kerusakan di muka bumi ini gitu kan. Padahal dia adalah biangnya kerusakan. Ya, taib. Nah, makanya kata Musa alaihi salatu wassalam, ya,
dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 27 itu inni udzu birabbi wa rabbikum. Setelah Musa mendengarkan kabar tersebut, beliau ya alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan inni udzu birabbi wa rabbikum. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, Rabbku dan Rabb kalian, ya. Nah, di antara pelajaran di ayat ini adalah nah jika kita takut terhadap suatu kaum, ya, makarnya suatu kaum, tipu dayanya suatu kaum, kelicikannya suatu kaum atau seseorang misalnya komunitas misalnya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini. Imam Abu Daud dan Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, "Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman." Apabila Rasulullah takut terhadap satu kaum, tipu dayanya, makarnya, kelicikannya, ya dan lain sebagainya, beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, ya, kami berlindung kepadamu dari kejahatan, dari tipu daya, makar, keburukan mereka. Ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita takuti, ya ada kaum yang kita takuti, takut tipu dayanya, makarnya dan lain sebagainya, maka bacalah doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau misalnya sendiri nih kita takut terhadap seseorang misalnya keburukannya, makarnya, maka kita baca Allahumma inni aj'aluka ya fi nahrihi, ya, diroba wa a'udzubika min syururihi, seperti itu, atau min syarrihi. Ya, jadi ini tinggal diroba. Mau dibaca seperti ini juga tidak ada masalah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu dayanya, dari makarnya, dari keburukan kaum tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyukai orang-orang yang sombong, ya. Nah, mafhumul mukhalafah, memahami kebalikan dari ayat ini adalah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tidak sombong, ya. Jadi kalau Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tidak sombong, ya. Kebalikan dari ayat tersebut, ya. Nah, termasuk dalam ayat ini, ya, termasuk dalam ayat ini, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah, ya, termasuk maksud daripada ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong, ya, termasuk diantaranya adalah orang yang menolak kebenaran. Ya, jadi hati-hati. Kita dinasihati oleh orang, ya akhi, begini. Ah, antum nih sok tahu. Anak kan lebih tahu dari antum. Anak ngaji udah 15 tahun, antum baru 2 tahun ngaji. Ya kan? Nah, hati-hati. Ini termasuk dari ayat ini. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat sombong, ya, orang yang menolak kebenaran, ya. Tapi yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk dalam ayat ini, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong, termasuk adalah orang yang tidak mau atau yang enggan untuk berdoa. Hati-hati. Ana dong 15 tahun gak pernah berdoa. Alhamdulillah fine-fine aja. Ya, enggak, ana enggak berdoa. Allah kan Maha tahu keinginan ana, gitu kan, hati-hati. Ya. Hati-hati, termasuk daripada ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong, orang yang enggan atau tidak mau berdoa, ya. Saya tanya sama antum, ada berapa macam doa? Ada berapa macam doa? Doa ya doa. Ya, ada berapa macam? Pertama, doaul mas'alati, ya, doa masalah. Apa itu doa masalah? Ya, doa masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu kan? Berdoa meminta kebaikan, berdoa memohon terhindar dari keburukan. Intinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa masalah. Ya, ya Allah, anak tuh pengen banget ya istrinya 3, 4 gitu. Itu namanya doa masalah, ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, doa apa? Doaul ibadah. Doa yang sifatnya apa? Ibadah, ya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan doaul ibadah? Ya termasuk kita sekarang ini. Kita sholat, kita zakat, gitu kan? Kita haji, itu namanya doaul ibadah, ya. Kenapa? Ya, saya tanya sama antum.
Ketika antum sholat, ya hadir misalnya di kajian, di pengajian, antum karena apa itu? Karena apa? Karena apa? Karena Allah, karena mencari ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Kita mengharapkan supaya amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya du'aul ibadah. Jadi doa itu ada dua. Yang pertama du'aul mas'alah, yaitu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah dan hab lana min azwajina dan lain sebagainya, ya. Kemudian du'aul ibadah. Jadi pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu namanya du'aul ibadah. Nah, dua ini kalau ada seorang hamba yang enggan untuk melakukan ini, dia tidak enggan untuk mengesahkan Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah, ya, enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya innallaha la yuhibbul mustakbirin. Dia termasuk adalah orang-orang yang sombong, ya. Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya. Malam ini enggak ada pertanyaan, insyaallah pertanyaan pekan nanti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 60, ya, wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, aku akan kabulkan permohonan kalian, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, ya, yang enggan, sombong untuk beribadah kepadaku, termasuk diantaranya apa? Termasuk berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, ad-du'a'u huwal ibadah, ya. Ada hadis yang lemah yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Tapi yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Ibadah itu, doa itu pada hakikatnya adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, termasuk diantaranya apa? Berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin wa na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina, ya. Jadi wa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah taala assalamu wal afiyah. Jadi sikap kita, ya, ikuti para salaf. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mau diterima doanya, mau tidak diterima doanya, mereka menganggap bahwa ini adalah ibadah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan sujud kita, ya, dengan doa-doa panjang kita, memohon kebaikan, ya, kebaikan dunia dan akhirat kita, kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarga kita. Panjangkan sujud-sujud kita, ya. Kalau kalau mungkin di sholat fardu itu kita harus mengikuti imam, tapi kalau di sholat sunnah kita panjangkan doa kita. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan insyaallah untuk pertanyaannya kita tabung sampai pertemuan kedua, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.